Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutmainah dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang managing file, Debian dan Ubuntu Server Administration bab 9. Materi managing file. Yang pertama ada struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi patch, yang ketiga absolute versus relative patch, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls, advance, yang ketujuh membuat di direktori dengan nkdir, yang kedelapan perintah cp, 9 perintah nv, 10 perintah rm. Di sini ada struktur di direktori pada Linux. Saya akan menjelaskan. Di sini ada garis miring yang kita sebut slash, adalah root pengguna super user dengan hak akses penuh dan di direktori atau partisi utama sistem file dilambangkan dengan self sebagai pengguna super. Root memiliki wewenang tertinggi untuk mengelola sistem. Sebagai di direktori, root adalah titik awal hierarki sistem file, tempat semua file dan di direktori lainnya berada. USR. Dalam Windows, program file adalah di direktori penting yang menyimpan program, pustaka, dan data yang dapat digunakan oleh sistem secara luas dan tidak terikat dengan platform spesifik. Home, tempat menyimpan file user, etc. Sebuah di direktori folder yang menggunakan bagian dari struktur sistem berkas Linux yang berisi semua berkas konfigurasi sistem. Nama etc. merupakan singkatan dari etc. atau dan seterusnya, yang mencerminkan perannya berbagai penyimpanan berbagai berkas konfigurasi yang diperlukan untuk operasi sistem dan aplikasi. Contohnya, kita buka Debian, kita masukkan kita ke aktivitas, kita searching yang namanya files. Nah, kita ini berada di home. Untuk melihat usernya, yaitu kita masuk ke root, kita klik outer versionnya, kita ke ini tanda garis miring atau slash, kita ke home. Di sini saya sudah ada user yang namanya Zahra. Yang kedua, managing patch. Managing patch cd canggih directory adalah sebuah perintah dasar dalam antarmuka baris perintah CLI pada sistem operasi seperti Windows, Linux, dan DOS untuk mengubah atau berpindah dari satu direktori folder ke direktori lainnya. pwd print working directory adalah perintah dalam sistem operasi mirip Unix dan lingkungan command line lainnya yang digunakan untuk menampilkan patch lengkap dari direktori atau folder tempat Anda berada saat ini. ls list adalah perintah dalam sistem operasi mirip Unix seperti Linux dan Mac OS
yang digunakan untuk menampilkan daftar nama file dan di direktori di dalam sebuah direktori. Yang ketiga ada absolute versus relative patch. Ini penjelasannya. Absolute patch atau jalur absolute adalah alamat lengkap dari suatu berkas atau di direktori yang dimulai dari direktori root, ditandai dengan sales hingga lokasi tujuannya. Jalur ini bersifat definitif, artinya selalu merujuk pada lokasi yang sama tanpa memandang direktori kerja saat ini, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan berkas atau di direktori secara tepat. Contohnya berada di direktori home, dan kemudian saya ingin di direktori bin. Ini terhalang oleh USR. Absolute patch tanda sales karena di direktori bin terhalang oleh USR. Relative patch. Relative patch adalah cara untuk menemukan lokasi file atau di direktori berdasarkan lokasi di direktori kerja saat ini. Saat ini Anda berada bukan dari direktori root. Ini berbeda dari absolute patch yang selalu dimulai dari direktori root, misalnya sales home, sales user, sales file, txt. Relative patch lebih ringkas dan berguna untuk merujuk ke file dalam konteks lokal atau untuk menulis skrip. Sering digunakan notasi khusus seperti direktori saat ini dan direktori induk. Contohnya relative patch, misalnya kita di direktori user dan kita tidak masuk ke bin, artinya perintah cd bin. Kita bisa cek dengan ls. Kita masuk ke root, perintahnya su. Masuk ke direktori perintah, yaitu cd ini. Saya akan mencoba absolute patch yang menggunakan tanda sales. Defaultnya kita Saya akan mencontohkan absolute patch yang menggunakan tanda slash. Defaultnya kita bisa buka file. Untuk melihat direktori, kita klik etc kita ke etc. Kita cari yang namanya DHCP. Print
tidak ke terminal. Perintahnya bisa kita gunakan yaitu cd/etc. Enter. cd/etc/dhcp. Kita sudah berada di DHCP. Saya contohkan relatif path tanpa menggunakan tanda slash. Itu cd dhcp pwd. Nah, saya sudah berada di DHCP. Yang keempat, spesial karakter. Spesial karakter atau karakter khusus adalah simbol selain huruf dan angka yang memiliki makna atau fungsi khusus di dalam sistem operasi dan sel. Karakter-karakter ini dapat diperlukan oleh sel bash sebagai perintah atau karakter, contohnya tilde untuk merepresentasikan di direktori home Anda, asterisk, dan tanda tanya sebagai operator untuk mencocokkan karakter yang disebut sebagai operator clubbing. IP untuk mengalirkan pengeluaran dari satu perintah ke perintah lain. Garis miring terbalik yang berfungsi sebagai karakter aspice memberitahu sel bahwa karakter setelahnya harus diperlukan secara harfiah, bukan sebagai instruksi khusus. Kita ke Debian. Tanda .2 sama $, itu menandakan di home di direktori, yaitu menandakan hak asas terhadap direktori. Perintahnya yaitu su. Tanda pagar yaitu accessful hak. Itu ls. Nah, masukkan ke etc perintahnya cd/etc ls. Saya akan menjelaskan tentang yang kelima, yaitu membuat file dengan touch. Membuat file dengan touch, perintah dasar yang digunakan untuk membuat file baru biasanya kosong jika file tersebut belum ada. Ketik perintahnya touch. Saya akan menggunakan yang namanya touch. Nah, jika sudah, kita ketik.
Nah, saya sudah membuat touch yang namanya Jahra.txt. 6. Perintah ls advance. Perintah ls advance, perintah ls di Linux digunakan untuk menampilkan daftar file dan di direktori dengan berbagai jenis atau opsi yang memodifikasi cara tampilannya seperti LSI untuk informasi detail, ukuran, izin, waktu modifikasi, LSA untuk menampilkan file tersembunyi, LS untuk ukuran yang sudah dibaca, dan ls-r untuk daftar subdirektori secara rekursif. Berikut adalah penjelasan beberapa jenis perintah ls yang umum. ls tanpa opsi menampilkan daftar nama file dan di direktori dalam format pendek di direktori saat ini. ls-a menampilkan semua file dan di direktori, termasuk yang tersembunyi. Nama dimulai dengan titik. ls-1 long listing format menampilkan daftar panjang dengan informasi detail seperti akses izin, permission, jumlah hard link, pemilik, grup, ukuran file, tanggal modifikasi, dan nama file atau direktori. ls-a. Materi yang ketujuh, membuat di direktori dengan mkdir. Perintahnya yaitu saya menggunakan perintah mkdir mesaba.net. Setelah itu ls. Direktori yang sudah dibuat muncul yang namanya mesaba.net. Materi yang ke-8 yaitu perintah cp. CP adalah singkatan dari copy atau salin dan merupakan perintah dasar yang digunakan untuk menyalin file atau di direktori dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam sistem perintah ini membuat salinan yang identik dari berkas atau folder, menjadikannya alat yang sangat berguna untuk manajemen file dan pembuatan cadangan data di lingkungan Linux. Saya akan mengkopikan Jahra.txt yang sudah dibuat. Kita klik kanan, copy, kita pindahkan ke dokumen. Kita klik paste. Nah, ini caranya mengcopy di dokumen.
Bagaimana sih caranya mengcopy di terminal? Kita ketikkan su, kita ketik cp dokumen slash cara ini saya sudah mengcopy. Ini kopiannya yaitu cara txt. Yang ke-9 yaitu perintah mv. Apa itu mv? Mv adalah perintah dari move, yaitu pindahkan, dan digunakan untuk memindahkan serta mengganti nama berkas atau di direktori. Perintah ini bekerja dengan memindahkan berkas atau folder dari satu lokasi ke lokasi lain, atau mengubah nama berkas tanpa memindahkannya. Kita ketikkan ls akan berubah dari Zahra txt menjadi htxt. Kita ketikkan mv htxt. Nah, ini sudah diganti ya, yang tadinya Zahra txt menjadi htxt. Kita cek di sini. Nah, ini sudah terganti ya. Yang ke-10, perintah rm. RM adalah perintah singkatan dari remove, menghapus, yang digunakan untuk menghapus berkas atau di direktori secara permanen dari sistem berkas. Perintah ini adalah alat penting untuk mengelola berkas dan menghapus data yang tidak perlu. Namun, pengguna harus berhati-hati karena tidak seperti sistem operasi lain. Data yang dihapus dengan RM, perintahnya yaitu kita ketik rm h.txt, enter, ls. Nah, ini mari kita cek di activities. Nah, ini file yang sudah kita hapus, dan ini sudah tidak ada. Yang tadinya saya menyimpan di dokumen, dan ini sudah terhapuskan. Sekian.